Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang Islamic Studies Method, ya, atau kita kenal sebagai metodologi studi Islam. Di sini pada mata kuliah Islamic Studies ini ada, tentu kita awali dari bagaimana kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Islamic Studies, ya, atau metodologi studi Islam. Namun sebelumnya, mari kita awali bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, berawal dari sebuah latar belakang terlebih dahulu, ya, bahwasanya di Rosah Islamiyah, ya, yang ketika di Barat menggunakan bahasa Barat itu disebut sebagai Islamic Studies, ya, sebagaimana mata kuliah yang kita jalani saat ini adalah sebenarnya secara sederhana ini dapat dikatakan sebagai usaha kita, ya, usaha kita untuk bagaimana dapat mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, ya, untuk memahami secara mendalam, secara kritis dan analis terhadap setiap aktivitas keagamaan umat Islam, ya, hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik secara pengetahuan, ya, bahkan terhadap setiap praktiknya. Maka dengan kata lain, Islamic Studies ini adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk, ya, setiap sudut, setiap aspek atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajarannya, ya, sejarah Islam itu sendiri, sejarah-sejarahnya, mulai dari Rasulullah, masa Rasulullah, ya, pasca Rasulullah, sampai kepada bagaimana Islam itu hadir di Indonesia dan bagaimana praktik keislaman itu hadir di Indonesia terhadap seluruh aspek kehidupan, aspek sosial, aspek agama itu sendiri, ya, aspek sosial, ya, aspek ekonomi, ya, aspek politik dan lain sebagainya. Itu. Jadi Islamic Study itu mempelajari Islam terhadap seluruh aspek kehidupan umatnya. Maka kita perlu mengetahui apa sih makna atau pengertian dari metodologi studi Islam itu atau Islamic Studies. Kita gunakan bahasa istilah Indonesia dulu, ya. Pengertian metodologi studi Islam. Metodologi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu metodo dan juga ada logos. Metode itu adalah sebuah cara atau sebuah jalan, dan logos itu yang dimaknai sebagai ilmu. Sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini secara pengertian. Saya kira dari sini kalian bisa memahami sebenarnya pengertian metodologi studi Islam itu apa. Oke. Maka apa sih sebenarnya tujuan daripada kita belajar metodologi studi Islam ini atau Islamic Studies? Studi Islam, ketika kita mempelajari secara mendalam
secara komprehensif ini bertujuan adalah untuk mengubah setiap pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat, ya. Jadi tujuannya mengubah dan mengajarkan, intinya mengajarkan kepada umat Islam, ya, baik masyarakat interagama, bagaimana satu umat Islam dengan umat yang lainnya, maupun pemahaman dan penghayatan umat Islam antar beragama, satu agama dengan agama yang lain. Nah, tujuannya untuk mendidik pemahaman. Ya, adapun perubahan yang diharapkan dalam studi Islam ini adalah bagaimana setiap umat Islam yang awalnya beragama hanya sebatas pada formalitas itu menuju sebuah pemahaman yang substantif, yang awalnya hanya ikut-ikutan saja, yang awalnya hanya menjalankan hanya sebagai ritualitas saja, tapi mampu melaksanakan menuju pemahaman yang praktiknya lebih kepada substansi dari agama itu sendiri apa. Ya, nggak cuman ritualitas, selesai ritual lalu selesai juga keagamaan. Ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa jangan hanya sebatas beragama itu ketika berada di dalam masjid saja, tapi ketika sudah keluar dari masjid maka agamanya hilang. Nah, ini kan agama formalitas. Beragama hanya sebatas formalitas saja, tidak menyentuh kepada seluruh sendi-sendi kehidupan keseharian, ya, kehidupan keseharian. Selain itu juga mengubah atau mendidik sikap eksklusif menuju sikap yang lebih universal, yang lebih terbuka, lebih umum, lebih mendalam dan sebagainya. Maka studi Islam mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi, dinamis, ya, aktualisnya itu sepanjang sejarah, sepanjang hayat. Oke. Maka urgensi dari mempelajari studi Islam itu ketika kita melihat sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Hakim, yang mengatakan bahwa bisa kita lihat di situ, ya, sesungguhnya Bani Israel, kaum Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah menjadi 72 aliran golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73. Mereka semua akan masuk neraka kecuali satu aliran saja, ya. Lalu para sahabat disanya bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang mengikuti jejakku, ya, dan para sahabatku. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Dari sini kita bisa mengambil sebuah makna bahwa perpecahan itu sudah diisyaratkan jauh-jauh hari, ya, oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah telah menginformasikan kepada kita sejak jauh tentang adanya perpecahan umat. Maka hadis di atas bukanlah sebuah formalitas saja. Bahkan ketika kita melihat kondisi di negara kita, di Indonesia, di sini telah muncul berbagai macam aliran agama baru, yang hal itu muncul dari satu agama, terutama agama Islam, ya. Nah, ini penyimpangan tersebut tentu tidak akan terjadi jika manusia, khususnya kita semua, khususnya umat Islam, dapat memahami, menguasai seluruh aspek metodologi studi agama, ya, yang dalam hal ini adalah metodologi studi Islam.
Artinya kita perlu ini, terjadinya sebuah perpecahan itu diakibatkan ketidakpahaman umat Islam terhadap metodologi studi Islam, terhadap bagaimana memahami Islam secara universal. Itu disitulah kemudian pentingnya mempelajari mata kuliah ini, meskipun kita tidak sampai kepada secara mendalam, tapi minimal kita tahu bahwasanya mempelajari Islamic Studies ini adalah sesuatu yang penting dan nanti bisa kalian pelajari di kemudian hari, di selanjutnya gitu kan, tidak hanya sebatas sampai pada mata kuliah ini saja. Nah, itu. Lalu kita lihat juga bahwa umat Islam saat ini itu berada pada dalam kondisi yang problematik. Ya, saat ini umat Islam masih berada dalam posisi terpinggir, lemah dalam aspek kehidupan sosial budaya yang harusnya berhadapan dengan dunia modern yang maju dan canggih. Untuk umat Islam harus melakukan, oleh sebab itu umat Islam harus melakukan gerakan pemikiran yang menghasilkan konsep yang cemerlang, ya, dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Kondisi saat ini secara global tentu kita tidak bisa menghindari perubahan zaman yang ada, ya. Islam pada dasarnya sudah mengarah kepada sebuah perkembangan zaman. Artinya pemahaman kita terhadap Islam itu pun harus mengikuti perkembangan, ya, harus terupdate, harus lebih mendalam dan lebih luas, sehingga kemudian kebangkitan Islam itu akan kembali lagi. Ya, kita mungkin bangga dengan Islam pernah menoreh sejarah sebagai agama yang menguasai dunia, agama yang paling maju jaya saatnya. Namun perlu kita sadari juga bahwasannya saat ini itu tidak lagi terjadi pada kita. Nah, dengan alasan bahwasannya suatu saat Islam akan bangkit, tapi itu bukan berarti dengan kita hanya diam saja kemudian Islam akan bangkit dengan sendirinya. Perlu ada upaya dan usaha kita untuk menghadirkan kejayaan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus terbuka dalam memahami Islam, ya. Tidak hanya mudah terprovokasi oleh satu doktrin yang menganggap dirinya paling benar, golongannya paling benar, kemudian kita menjudge golongan yang lain sebagai golongan yang salah tanpa adanya sebuah pengkajian secara mendalam. Itu. Karena kita tidak akan tahu kebenaran dan kesalahan suatu golongan tanpa kita memahami terhadap seluruh golongan yang ada itu. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan studi Islam mulai dari dulu, ya, masa Rasulullah hingga pada saat ini. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa pertumbuhan studi Islam sejak dulu sampai sekarang, ketika kita lihat pada masa Rasulullah, ya, pada masa Rasulullah itu transformasi ilmu itu dilakukan melalui lisan. Artinya dari lisan Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, lalu Rasulullah ke umat manusia, ya, pada zamannya melalui lisan, belum melalui tulisan. Rasulullah juga telah mengembangkan bibit pengembangan studi Islam tertentu, studi Islam terutama tafsir dan usul fiqh, ya. Hadis adalah penafsiran Rasul terhadap Al-Quran
Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lepas adalah sebuah penafsiran dari Al-Quran yang di dalamnya terdapat metode penerapan hukum. Lalu masa pasca Rasulullah bagaimana? Pada masa pasca Rasulullah ini mulai muncul tradisi literatur ya, tradisi literasi ya, dimulai dengan mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifatul Rasyidin. Itu studi pembelajaran Islam ya, pengkajian Islam sudah mulai merambah pada aspek literasi ya. Hadis juga mulai dikumpulkan, dibukukan ya, ditulis dalam sebuah kitab, yaitu di masa dinasti Abbasiyah ya. Para muhaddisin juga menyusun kriteria ilmiah bagi penerimaan hadis dengan kategori ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Jadi diberikan level-levelnya, ada kriterianya. Itu mulai disortir. Juga pada masa pasca Rasulullah juga perkembangan studi Islam mencapai puncaknya, yaitu pada masa Abbasiyah. Studi Islam yang dikembangkan hanya meliputi ilmu yang normatif Islam yang bersumber pada teks agama. Lalu ada studi Islam di dunia barat ya. Jadi studi Islam itu bukan hanya sebatas di timur saja. Bagaimana studi Islam di dunia barat? Kajian barat terhadap Islam ini memunculkan orientalisme, yaitu kajian tentang ketimuran. Ya, di barat mengkaji Islam itu mengkaji orientalis, mengkaji kajian tentang ketimuran. Kajian awal yang dilakukan oleh orientalisme yang diselenggarakan di perguruan tinggi barat memandang umat Islam sebagai bangsa yang primitif. Kajiannya difokuskan pada Al-Quran dan pribadi Nabi Muhammad SAW secara ilmiah yang hasilnya menyudutkan ajaran dan umat Islam. Jadi mereka pun mengkaji, barat juga mengkaji Islam. Sehingga pendekatan yang digunakan pada orientalis bersifat lahiriah ya. Agama Islam hanya dipandang dari sudut luarnya, dari sisi luarnya saja. Menurut pandangan barat. Nah, pada masa selanjutnya sehingga muncullah karya-karya yang mengoreksi dan merekonstruksi kajian orientalisme lama karena adanya anomali ya, ketidaktepatan dalam studi Islam. Tokoh-tokoh yang melakukan hal itu seperti Louis Massignon ya, Montgomery, lalu ada Wilfred dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan, dan yang terakhir ada studi Islam di Indonesia. Studi Islam di Indonesia itu mulai dari masa klasik, lalu ada masa pra kemerdekaan, dan juga pasca kemerdekaan hingga saat ini yang kita hadapi dan kita jalani. Itu. Maka sebenarnya manfaat metodologi studi Islam bagi mahasiswa ini diharapkan ya, dengan mempelajari metode studi ini, Islamic Studies ini, mahasiswa mampu memposisikan dirinya yaitu sebagai ilmuwan ya, sebagai agamawan atau mewakili keduanya ya. Mahasiswa memposisikan dirinya bukan hanya sebatas umat yang mengamalkan agama hanya sebatas formalitas saja, tapi memang benar-benar memahami dan mengamalkan substansi daripada keagamaan itu sehingga dia dapat menjadi sebagai ilmuwan ya, sebagai agamawan. Jadi harapan juga mahasiswa memiliki kesadaran ilmiah yang tinggi yang diwujudkan melalui cara telaahnya
yang kritis, objektif dalam berbagai hal, ya, mampu melakukan pembacaan dan penginderaan epistemologis dengan seperangkat tawaran kacamata intelektual yang relevan. Itu diharapkan juga mahasiswa memiliki khasanah intelektual dengan seperangkat pendekatan serta mampu menggunakan sesuai dengan pilihan kacamata intelektual relevan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya kira itu menjadi bahan diskusi kita dalam pertemuan hari ini. Silahkan komunikasikan, kita diskusikan di forum komentar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.